Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantri Ayam Reborn. Hari ini kita akan mereview kandang Mantri Ayam Reborn pasca banjir. Dan ini adalah kondisi di mana situasi kandang saya saat habis banjir. Nah, ini dia kondisinya. Sangat memprihatinkan. Kandang kandang 4 petak yang sudah dibuat dengan susah payah, akhirnya terendam banjir lagi. Memang di daerah saya ini untuk cuacanya ini memang sering hujan ya. Jadi daerah saya juga ini termasuk kawasan yang rendah. Jadi emang perlu penanganan seperti penimbunan lokasi agar saat banjir atau saat hujan deras lagi airnya tidak menggenang lagi. Ini kondisinya saat banjir. Dan untuk beberapa ayam saya yang kemarin habis kena virus akibat lembab, tinggal beberapa lagi. Seperti yang ini ada ayam saya. Ini ayam jenis mangun ya. Ini jenis mangun. Ini ayam betina ya. Ayam betina, warnanya coklat, sangat cantik. Cantik sekali ya. Pagi ini sebenarnya saya sudah beri makan, cuman nge-reviewnya terlambat. Oke, ini dia ayam saya, yang betina. Sangat cantik. Ayam ini sekarang udah berumur 2 bulan lebih. Alhamdulillah kita pisahkan dengan yang pejantan. Ini kemarin sebenarnya ada 6 ekor ya. Ya, yang 3-nya udah ada yang mil atau sholat. Tinggal saya pisahkan yang ini karena yang 2-nya lagi itu jantan semua. Terus kalau saya gabungkan sama yang pejantan itu dia nggak bisa akur ya. Ini warna induknya sebenarnya warna putih salju ya, dan paceknya warna kelabu emas, ciri khas Yokere. Tapi hasil yang dikeluarkan anakannya ini menghasilkan warna bulu seperti induk nenek moyangnya ya. Induk seperti nenek dari induknya ini warnanya warna coklat juga seperti ini. Mangun umur 2 bulan lebih. Semoga sehat sampai bisa beranak pinak di kandang Mantri Ayam Reborn. Oke, kita geser ke kandang yang lain. Kalau yang bagian ini kosong ya, kita yang isi yang bagian ini. Nah, ini adalah satu-satunya ayam yang udah besar ya. Ya, sekarang ini umur jalan 8 bulan. Jenis Pama IQ. Jenis Pama IQ. Semoga sesuai dengan namanya ya, Pama IQ. Ini dia. Cantik ya. Semoga sesuai harapan dan tidak mengecewakan. Oke. Nanti kita berikan nama ya ayamnya. Untuk sementara
saya belum berikan nama. Nanti kita lihat dulu kualitasnya, apakah dia memang bisa berikan nama yang baik sesuai dengan kualitasnya atau bagaimana. Nah, bulunya belum rampung ya teman-teman, tapi warnanya bulunya keren. Teman-teman. Umur jalan 8 bulan. Udah mulai gemuk ya, karena pakannya kita udah perbaikin pakannya. Pakan 594 campur jagung giling. Oke. Nah, ini dia saudaranya yang saya bilang tadi, yang betina itu. Nah, awalnya saya kira ini waktu kecil ya, kira ini betina ya semua ini. Ternyata alhamdulillah dua yang ini jantan semua ya. Nah, kita nggak tahu nantinya besarnya akan warnanya seperti apa. Tapi saya prediksi warnanya ini akan mungkin kayak putih salju dengan menggandeng ciri khas seperti Raja Wali ataupun Yokere. Kalau posturnya sendiri seperti mengambil postur dari indukan yang memiliki postur yang ruangan yang kekar, indukan postur yang bagus. Nah, kalau yang satunya ini mirip pacek ya, mirip pacek dari segi muka. Yokere, patuk, wajah hitam. Nah, ini dia. Wah, keren. Oke, ini dia ayamnya. Untuk pakan sendiri bisa saya perlihatkan pakannya itu saya campur 594 profit 594 campur dengan jagung giling ya teman-teman. Jadi bisa saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin mengikuti seperti yang saya gunakan bisa. Nah, ini dia contoh pakannya teman-teman. Ini dia contoh pakannya. Jadi perbandingannya itu 1:1 ya, bisa 1 liter 1 kilo high profit, 1 kilo jagung ya, ataupun 1 liter jagung, 1 liter pur. Jadi intinya 1:1, terserah mau pakai 1 kilo atau mau pakai 1 liter, sama aja sih. Oke. Saya pakai yang ini karena saya memaksimalkan pertumbuhan bulu ayam agar pertumbuhannya bagian bulu bisa lebih cepat, kemudian juga bisa lebih mengkilap, sehat, sayapnya pun nggak mudah patah. Enggak ya teman-teman. Oke. Untuk pakan ayam yang umur 2 bulan saya masih berikan pur
594. Bukan 594 ya. Nah, ukur seperti ini ya Bu, ukur 594 juga bisa ya, karena udah. Nah ini sebenarnya bagusnya udah campur jagung ya, karena biar tulangannya lebih bagus lagi. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan selera ayam ya, bisa dengan pakan kering ataupun pakan basah, tergantung selera ayam. Jadi ketika hari ini suka pakan basah ya kita basah aja pakannya. Ketika udah bosan lagi pakan basah, kita coba pancing ke pakan kering, dan jika suka kita coba lagi ke pakan kering. Itu intinya juga saat memberikan pakan ayam itu kalau misalkan pakannya nggak dihabisin, diambil ya, jangan sampai pakannya kebanyakan kemudian juga tersisa sehingga pakannya itu jadi berjamur. Nah itu bisa penyebab jadi ayam sakit ya. Kita review apa lagi ya. Nanti kalau sudah ada kesempatan kandang saya ini, saya mau bukan rubah ya, bisa juga dirubah ya. Saya mau rubah dengan menambahkan timbunan agar saat banjir tidak banjir lagi, tidak becek lagi. Dan untuk posisi kandang saya masih perlu kandang umbaran. Nah, umbarannya teman-teman. Nah, ya situasi kandang saya, posisinya di Kabupaten Majene, Kampung Pakola. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke kandang Menteri Ayam Rebon, bisa langsung berkunjung, atau ada yang mau sharing-sharing ataupun nambah-nambah teman sebagai sesama penghobi, silahkan merapat. Buat teman-teman yang ingin kandang 4 petak. Untuk di kandang untuk kandang saya sendiri, sebenarnya saya lebih suka melihara seperti jenis ayam mangon. Kebetulan sih ini barusan ada di kandang saya Pama ini, pendatang baru. Dan dia sebenarnya ini bukan dari ternakan saya ya. Kemarin saya datangkan dari luar kota, umur 7 bulan. Saya coba-coba mau breeding Pama IQ dengan mangon yang ada di rumah saya. Semoga hasilnya nanti cocok. Untuk sebenarnya kalau kondisi kandang saya sendiri, sebenarnya seharusnya menggunakan kandang abar ya, atau kandang umbaran, karena untuk jenis-jenis mangun sendiri itu sebenarnya bagusnya pakai kandang umbaran. Tapi karena persoalan dana yang sepertinya saya menggunakan dana yang besar ini, butuh
menabung dulu ya, biar maksimal hasilnya. Saya pun juga lebih menyukai ayam yang berjenis seperti BK Teknik, karena saat permainan ayam itu yang bagus dan eksekusinya juga bagus, itu sangat keren ya. Nah, ini dia kandang saya, dan ada pun merpati yang memakan sisa-sisa makanan dari ayam saya. Oke, ini dia kandangnya Mas Bro. Nah, kita nanti ini akan setelah channel saya sukses nanti ini, mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman, bantuan subscribe, agar channel ini makin berkembang ya. Jadi kalau udah berhasil jadi YouTuber, saya akan merubah kandang saya yang seperti kandang-kandang yang ada di Thailand, yang rekomendasi. Karena kandang-kandang di sana memang pada bagus-bagus ya, karena penghobi ayam terbesar juga ada di Thailand. Keren banget. Kandangnya saat ini semeraut ya, belum bisa dimaksimalkan karena kondisi cuaca di kampung saya masih kurang bersahabat. Iya Mas Bro, teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk menstabilkan kandang itu sendiri dari cuaca ekstrim, beberapa untuk kandang sendiri itu terserah teman-teman ya. Kebetulan saya punya karpet bekas, saya menggunakan karpet bekas untuk meredam dinginnya cuaca malam yang kadang membuat ayam sakit kedinginan. Kemudian juga dari gigitan nyamuk. Kadang ayam sakit itu diakibatkan karena gigitan nyamuk ya. Jadi teman-teman itu perlu memiliki kandang box agar menghindari gigitan nyamuk yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit ayam. Teman-teman juga bisa menggunakan kemin untuk menghindari semua itu. Nah, bisa kita lihat, dengarkan kokokannya itu, memang ayam ini masih muda ya. Nah, itu dia. Kokokannya masih muda. Mama itu
Kita lihat lagi ya. Ini ayam 3 bulan. Nah, jalan 8 bulan. Keren kan? Mulai gagah, tinggal kita tunggu bulunya rampung. Wah, keren, merona. Oke. Udah kembali mereview yang betina tadi. Kita ambil dulu ya biar lebih jelas lagi. Ini bulunya sangat cantik ya teman-teman, sangat cantik bro. Nah, ini dia. Ini ayam betina. Ini betina. Semoga gak lihat. Nah, emang jarang dipegang ya. Nah, ini dia bulusnya, keren banget coy. Ini Mangun, original Mangun, sangat keren. Mangun. Semoga semoga bisa jadi indukan andalan di kandang saya. Nah, posturnya sangat luar biasa, panjang, tulangan kokoh, mirip kanoi ya. Biasa ayam mangunnya Raja Wali X Yukire, ayam-ayam yang udah terkenal track recordnya. Maka bisa menjadi primadona di kandang saya. Cantik sekali ya bulunya. Nah, ini bulunya cantik banget. Oh. Oke, kita masukkan lagi, kita ambil yang satunya. Nah, kita coba ambil yang ini, yang besar ya. Coba ambil yang lebih
lebih besar. Nah sebenarnya saya ini masih penasaran nih kira-kira nanti bulunya warna apa, tapi saya prediksi bulunya ini apa namanya, putih salju ya. Nah, bulunya nanti putih salju. Lumayan untuk ukurannya, kira-kira nanti ini ayam calon-calon big size ya, calon-calon big size bro. Lihat satu lagi yang saudaranya, ini mirip pacekan ya, ini lebih mirip ke paceknya, maksudnya dari perawakannya dia lebih mirip pacekan. Nah bagian wajah, wow, barangnya kalau wow, mangon. Artinya kita akan pisah satu persatu nih, kayaknya bulunya akan rusak jika kita tetap satu kandang, karena bulunya dipatokin ya. Nah yang ini susah, bulunya dipatokin teman-teman, yang sampai pertumbuhan bulunya sampai dewasa nanti jadi sulit untuk tumbuh ya. Jadi ini yang akan sangat merugikan bagi saya. Wih deh, keren sekali ya teman-teman, keren ya bro, dengan patok hitam, mata yang seperti mata katak. Yang ini terbilang calon-calon yang akan mampu bersaing nanti. Oke, ini ya salah satu. Masukkan lagi saudaranya, kita tutup. Keren, semoga sehat sampai panen.
Oke, kita selanjutnya apalagi yang perlu direview. Ini adalah, ini namanya kiso ya bro, kiso tempat ayam agar lebih aman saat dibawa kemana-mana. Misalnya kita ingin berkunjung ke rumah teman dengan membawa ayam itu, atau ingin mengirim ayam, bisa menggunakan seperti ini kiso, agar ayam lebih gampang dibawa, bisa ditenteng. Nah, ada ininya juga, ini ada ininya juga, bisa ditenteng saat. Nah, caranya tuh kita tinggal nutup ya kayak gini. Nutup ya kayak gini teman-teman. Nah, menutup kayak gini bisa. Nah, itu kayak gini tuh bisa ya. Walah, oke. Ini juga bisa. Nah, caranya kalau kita mau udah masuk tuh tinggal kasih ini ya. Jadi sangat gampang. Oke. Ini juga salah satu pentingnya memperhatikan makanan ayam, nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, saat ayam pakannya udah habis, dia masih mau makan ya. Jadi ayamnya nggak bosan makan. Kan kadang ayam malas juga makannya kalau pakannya itu terlalu banyak ataupun banyak sisanya. Jadi pakan di tempat makannya itu jadi banyak yang basi. Jadi perlu diperhatikan bagi mas bro, pakannya nggak usah berlebihan ya, secukupnya aja agar ayam tidak mudah bosan. Nah, lihat tuh pada udah habis. Ya, tapi sangat lahap makannya. Dan yang lain tuh kayak gitu, perlakuan aku samain dari pagi. Kalau pagi pemberian makan itu secukupnya aja, misalkan 1 genggam, tergantung porsi ayam gimana besarnya, berapa bulan. Kalau sore dibanyakin dikit ketimbang yang pagi.
Oke bro, kita review sedikit bahan-bahan yang ada di KUR 594. Review sedikit yang ada di 594. Nah, untuk di bahan-bahan yang digunakan di KUR ini ada jagung, dadak, tepung ikan, bungkil kedelai, apalagi bungkil kelapa, pecahan gandum, bungkil kacang tanah, tepung daun, canola, vitamin, kalsium, fosfat, dan trace mineral. Jadi ini sangat kompilasi pakan yang sangat komplit. Nah, komposisi ada juga di sini kadar air 13,0%, protein 17,05, 19,05%, lemak minimal 3,0%, serat maksimal 8,0%, abu maksimal 7,0%, kalsium minimal 0,9%. Nah, fosfor juga ada nih. Nah untuk nah ini untuk pakan yang ini sangat bagus untuk pertumbuhan ayam, tulangan padat, bulu ayam cantik, mengkilap, pertumbuhan maksimal. Jadi saat pertumbuhan ayamnya itu sendiri dari awal itu memang pakannya harus bagus ya, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal di ayamnya. Kan terkadang ada teman-teman juga yang mengeluhkan, kok pacekannya gini, kok ayam saya gini kurang bagus ya pertumbuhan bulunya kok lambat sih ya. Dan dibandingin ayam-ayam yang lain pertumbuhannya lambat. Nah, untuk yang mempengaruhi itu ada di salah satunya ada di pakan ayam, dan ada juga di kesehatan ayam. Nah, kalau misalkan ayam sakit memang pertumbuhannya akan terhambat. Nah, jika ayam sehat itu sendiri, misalkan terlambat pertumbuhannya, itu berarti dari pakannya ya. Jadi untuk pemberian pakan itu sangat penting buat memaksimalkan pertumbuhan ayam. Jadi memang sih menguras dompet, cuman bagi teman untuk penghobi yang menginginkan kualitas yang bagus, kan misalkan kalau dari pacek babonnya itu sendiri udah terbukti bagus bibit bobotnya, berarti kita perlu memaksimalkan dari anakannya, kita perlu maksimalkan agar bisa menyamai ataupun melebihi dari kualitas pacek dan indukannya sendiri. Oke. Sedikit bercerita tentang ayam saya sebelum habis ini kayak gini.
ayam di rumah tuh ada beberapa jenis seperti pakoi, adapun juga BK teknik campuran seperti BK teknik pakoi, ada pun juga di kandang. Mangon, Pama sudah pernah ada di kandang. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk hobi ayam saya masih betah ya, karena dari kecil aku memang udah suka melihara ayam. Sebagai peternak sendiri ataupun hobi, saya masih mempertahankan isi kandang saya. Jadi ketika kandang saya misalkan kena virus ataupun ayamnya udah habis, saya langsung cepat-cepat ya, ataupun setelah saya bersihkan kandangnya ataupun dari wabah dulu, kalau udah bersih saya langsung masukkan materi-materi baru agar gak lama kosong. Nah, ini dia tampak suasana depan rumah. Banjir juga, tak bersih juga bagian depan rumah untuk lebih explore lagi posisi suasana kandang, suasana lingkungan rumah karena termasuk rendah. Nah, kita lihat bagian samping kandang yang sini. Nah tuh kita bisa lewat sini ya. Untuk jalan ke sana ini pun tergenang air ya. Jadi tadi itu kita lewat belakang rumah. Nah, ini dia juga beberapa kandang teman, kandang merpati juga tergenang ya. Nah, aduh, kacau banjir. Nah, itu udah sana kandang, posisi kandang yang tadi kita udah review. Nah, itu dia kandangnya. Banjir. Nah, ke bagian samping juga bisa teman-teman lihat posisinya sangat banjir. Nah, bagian sini juga banjir ya,
Nah, seperti yang saya juga review, bagian kandang tetangga pun juga udah tergenang ya, dan untuk sebagian udah dia timbun juga, kayaknya dia udah terlalu banjir. Nanti kandang saya juga perlu ditimbun. Nah, kita lihat view dari depan rumah juga. Aduh, banjir banget ya teman-teman. Bagaimana di daerah Bro sendiri, apakah sama dengan daerah saya yang musim hujan, dan di posisi lokasinya apakah juga tergenang air? Semoga di kandang teman sehobi enggak seperti di kandang saya. Semoga kandang kalian lebih aman. Oke. Kita ke samping lagi. Kita lihat posisinya seperti apa. Lihat lagi semuanya. Nah, ini sebenarnya waktu sebelum banyak ke rumah ini dulu tuh rawa ya, kayak rawa-rawa. Jadi banyak ditempati ikan-ikan yang seperti ikan mujair, ikan gabus. Dulu tuh di sini banyak. Cuman karena udah banyak pemukiman, udah banyak mulai banyak rumah yang terbangun. Jadi habitat seperti ikan-ikan yang ada di sini udah berkurang. Tapi kadang masih ada ikan yang muncul ya. Tengok lagi nak motor. Yang boleh. Posisi kandang. Kandang kebanjiran. Ini salah satu yang ditakuti para peternak pada saat musim pancaroba, musim hujan. Ini yang ditakuti para peternak hewan, karena suhu yang lembab, suhu yang dingin bisa memunculkan beberapa bakteri-bakteri yang bisa membuat ayam sakit. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ayamnya divaksin, karena yang lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Karena jika ayam udah sakit, untuk penanganannya sendiri itu emang bisa, cuman kalau udah terlanjur udah parah itu susah juga sih, jadi malah kerjaan. Untuk bagi misalkan dari anakan sendiri, dari anak ayam itu sendiri sangat rentan. Terus kemudian juga dari segi pertumbuhan itu bisa sangat mempengaruhi. Jadi kawan sehobi bisa memperhatikan kesehatan ayam
jika udah memasuki musim musim hujan. Oke, teman-teman, suasana rumah samping rumah ya, teman-teman. Teman sehobi. Ya. Tukar ini cuaca lumayan bagus. Cuman kalau udah malam itu udah mulai hujan. Udah malam. Kalau pagi udah mendingan. Kadang kalau mau hujan udah mulai sore sampai malam itu udah hujannya awet ya. Hujannya awet. Tapi semoga ayam pada sehat, ayam nggak apa-apa sampai musim hujan ini atau sudah kering, sudah nggak, ayam tetap sehat. Nah, meskipun sederhana, tapi yang terutama adalah fungsinya ya. Lompat-lompat untuk melatih kekuatan, untuk melatih lutut ayam seperti jenis-jenis mangon sendiri. Nah, tapi untuk sementara saya nggak gunakan ya, karena kondisi saat ini banjir ataupun lagi basah lembab. Nah, ini jadi tangkringannya tuh ada di sini ya, tangkringannya ada di sini, jadi dia bisa lompat saat saya pasang di sini. Tempat pakan dia akan mulai lompat ke atas ke bawah dan otomatis akan melatih lutut ayam. Oke. Ini suasana kandang saya. Nah, sangat becek. Ini udah belakang rumah ya. Nanti kalau udah kondisi bagus,
dan dana pun tercukupi untuk merehab kandang. Insyaallah kita akan memperbaiki kandang agar ternakan di kandang pun bisa lebih bagus lagi. Oke. Nah, sebenarnya untuk lokasi ini rencana juga saya mau buat kandang umbaran dengan dua petak, mungkin dengan ukuran 1 meter ya, 1 meter, bisa 1 meter ataupun 80 cm lebar, panjang ke belakang bisa sampai 1,20 meter lah. Oke, 1,20 meter udah cukup untuk sebagai kandang umbaran model lompat. Ini teman-teman, wah, luar biasa suasana kandang kami. Walaupun kandang di sebelah sana, ini kandang tetangga saya ya, bukan kandang saya. Nah, ini kandang. Nah, dia pun tergenang ya karena banjir. Udah mulai rusak, kandangnya pun udah mulai rusak, gak terawat. Sama dengan kandang di rumah, gak terawat karena kondisi di daerah saya ini memang sangat rendah ya, jadi memang perlu ditimbun. Perlu ditimbun. Oke, ini dia sangat becek. Kandang tampak dari sini, dia kandangnya. Nah, dari bagian samping. Nah, di sini juga sebenarnya ada kandang sederhana saya. Nah, ada kandang sederhana saya. Nah, meskipun cukup itu saja bagi saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.